Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang layak kami puji. Engkaulah yang layak kami puja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas setiap hembusan napas yang Kau berikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua kesehatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Apapun beban hidup kami, apapun segala rintangan hidup kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami ingin menyerahkan ke hadapan-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban dari hidup kami Tuhan. Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau, kami ingin memuji Engkau Tuhan. Biarlah hati kami penuh dengan pujian, karena kami yakin Engkau bertata di atas pujian Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, seluruh pelayan-pelayan-Mu, biar melayan Engkau dengan sepenuh hati, dengan penuh kerendahan hati. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biar setiap perkataan yang disampaikan menjadi penguat bagi iman kami. Kalau saat ini masih ada kuasa yang menghalangi, merintangi jalan ibadah ini, kami bersatu hati memanggil nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usir keluar, kami biarkan Roh Kudus-Mu yang melayang-layang di ruangan ini, di dalam hati kami Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai ibadah ini Tuhan, biar semua untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami semua pulang dengan membawa berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus baik, mari kita akan sama-sama angkat dua jempol kita. Kita akan berikan tos kanan kiri depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, masuk halamannya dengan penuh pujian, sebab Yesus baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan yang suka cintaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Jempolnya kasih setianya selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan sebab Yesus baik. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur, ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik. Mari jempolnya. Kasih setianya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia
buat kasih-Mu yang tidak habis dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tepat di dalam kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Kasih Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian kami boleh memperkenan hati Bapa di surga. Sebentar kami akan persiapkan hati kami mendengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau masih ada kuasa gelap yang mengganggu, kami katakan bersama dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Terima kasih Engkau urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman. Pakai kehidupannya untuk memberkati tempat ini.
Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Dan puji Tuhan, Pak Martin Sunardi saya baru kenal, tadi saya jemput. Beliau pelayanan di JPCC Jakarta. Saya beritahu salah satu anggota kami pindah Jakarta dan saya suruh beribadah di sana ya. Nanti beliau akan lebih memperkenalkan diri, dan seperti flyer yang saudara terima, di samping sebagai pengkhotbah, beliau ini juga sebagai penulis lagu dan produser ya, dan lain sebagainya. Tambahin sedikit ini, agak kecil, cek ya, waktu dan tempat saya berikan. Shalom semuanya saudara-saudara. Selamat pagi, apa kabarnya? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa dong. Senang sekali saya bisa melayani saudara-saudara pada pagi hari ini. Saya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Ini nggak ada yang kebetulan, saya yakin saudara-saudara. Tadi saya ngobrol dengan Bapak Gembala, ternyata lingkarannya itu aja saudara-saudara. Tempat yang saya pernah layani di Belanda, ternyata itu adalah tempat yang Bapak Gembala juga pernah layani saudara-saudara. Saya bilang, wah ini dunia pelayanan tuh udah bener-bener kecil banget, dan kita percaya tujuannya satu, bukan untuk nunjukin siapa yang paling luar biasa, tapi Yesus Tuhan kita yang luar biasa. Tepuk tangan sekali buat Yesus Tuhan kita saudara-saudara. Nama saya Martin Sunardi saudara-saudara, ini tahun ke-18 saya di industri musik rohani di Indonesia. Saya bersyukur saya masih diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Saya dikenal sebagai seorang penyanyi rohani, saudara-saudara. Kebetulan Tuhan upgrade saya tahun 2020 menjadi seorang pembicara. Dan hari ini saya di tengah-tengah saudara-saudara, maka nanti kalau sambil khotbah suka nyanyi, dimaafin ya saudara-saudara ya. Ya, karena memang backgroundnya penyanyi rohani, makanya setiap kali khotbah ada nyanyinya, khotbah nyanyi. Kalau kita bilang khotbah musikal, saudara-saudara. Ya, tapi saya percaya saudara-saudara semua hari ini akan pulang bawa sesuatu. Amin. Saya sudah menikah, jadi maaf sekali ibu-ibu, sorry banget ya. Yang tadi bilang, aduh cocok buat anak saya, nggak bisa. Udah nikah Bapak Ibu ya. Anak saya 2, istri saya 1, nggak boleh dibalik ya. Nggak boleh dibalik Bapak Ibu. Anak saya 2, istri saya 1. Saya bersyukur kalau sampai hari ini saya bisa memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Semua karena kebaikan daripada Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan sekali lagi boleh dengar buat Tuhan Yesus. Tahun 2013 waktu anak saya lahir, saudara-saudara, yang pertama, saya diundang ke Korea waktu itu. Ya, ke kota Daegu terus ke Seoul. Nah, kami diundang di gereja Yoido Full Gospel Church, ya tempatnya Yonggi Cho punya gereja tuh. Ya itu waktu Yonggi Cho belum terkena kasus waktu itu. Nah kami diundang waktu itu English service-nya. Kami diminta memimpin pujian di tengah ribuan bahkan puluhan ribu jemaatnya di situ saudara-saudara. Nah selesai kami soundcheck, kami pergi ke depan tamannya. Jadi di depan gerejanya itu ada taman namanya Yoido Garden, saudara-saudara. Nah di depan taman itu ada, saya nggak tahu bilangnya sungai kah atau laut kah, saya nggak tahu. Tapi di atas daripada sungai atau laut itu saudara-saudara itu ada jembatan. Sama seperti saudara-saudara kalau ngeliat Golden Gate di San Francisco, nah itu jembatannya seperti itu. Saya ngelihat pertunjukan live saudara-saudara situ. Bukan Running Man ya, bukan Running Man. Anda tahu apa? Orang bunuh diri. Lompat dari jembatan itu ke bawah. Bener-bener lompat dari jembatan itu ke bawah. Saya bilang, saya kan kaget ya, kita di Indonesia kan denger di TV gitu ya, kita gak pernah ngeliat secara langsung loh. Ini gak janjian, gak action, enggak saudara-saudara. Ya, ini bener-bener bunuh diri ini. Saya tanya, loh itu ngapain kalau lompat? Orang sana udah biasa, itu bunuh diri Pak. Kenapa? Dua negara, salah dua ya dari negara banyaknya di dunia ini, salah satu adalah Korea, angka bunuh dirinya tinggi. Kenapa? Karena persaingannya di sana tinggi sekali. Tinggi banget persaingannya. Nah dari situ saya merenung saudara-saudara, ternyata banyak dari kita yang sering kali ngerasa masalah kita paling berat. Kita sering ngerasa hidup kita yang paling berat banget. Ternyata kalau kita ngeliat ke bawah lagi, banyak orang hidup lebih berat lagi. Saya nggak tahu permasalahan saudara-saudara apa hari ini, tapi izinkan saya ajak saudara-saudara baca firman Tuhan. 1 Tesalonika 5:18, saudara-saudara.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Kata ini saya suka banget saudara-saudara. Ya. Mengucap syukurlah dalam, nah kita stop dulu nih. Saya tiap kali kalau ngajar, saya suka bedah firman Tuhan. Maksudnya segala hal tuh apa? Coba. Ayo, apa Bu? Mau senang maupun tidak senang, susah gitu, senang maupun susah. Ada lagi yang lain? Loh tenang, salah gak masuk neraka Bapak Ibu. Tenang aja, ayo coba jawab. Segala hal tuh apa kira-kira? Sakit, sehat, susah, senang, apalagi yang di atas? Apa? Oh di atas nggak ada orang ternyata ya. Apa kira-kira saudara-saudara? Apa Pak? Tidak terkecuali. Punya duit nggak punya duit? Harus ngapain? Sakit atau sehat? Punya masalah nggak punya masalah? Semuanya. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Jadi ini yang dipengenin Tuhan, supaya kita mengucap syukur dalam setiap keadaan. Belajar dari pengalaman yang saya lihat kemarin saudara-saudara di Korea, ternyata saya bagi ada 4 hal yang kita perlu ucapkan syukur. Ini belum mulai khotbahnya, masih panjang. Sampai jam 2 lah kira-kira, gimana? Setuju gak kira-kira? Badai bilang, waduh salah datang nih gua hari ini gitu. Siap ya saudara-saudara? Bagian pertama kita mengucap syukur dalam hal apa? Mengucap syukurlah atas kejadian kita. Mengucap syukurlah atas kejadian kita. Saya punya teman ateis, saudara-saudara. Saya punya teman ateis. Saya ngomongin soal Alkitab, dia bilang itu buku jadul, udah nggak relevan. Itu so outdated kata dia. Itu udah nggak relate dengan perkembangan zaman sampai hari ini. Saya ngomong ini disanggah, saya ngomong ini disanggah, saya ngomong ini disanggah. Saudara-saudara tahu? Ada satu kalimat yang saya bilang gini, kejadian manusia, saya bilang begitu. Di situ dia terdiam dan dia bilang begini, nah itu, saya juga bingung kenapa manusia bisa ada. Makanya kalau Anda saudara-saudara suka dengar nih kata mujizat, Anda pengen mujizat, Anda mau tahu nggak? Anda tinggal ngaca, Anda sedang lihat di depan Anda, itulah mujizat sesungguhnya. Itu mujizat sesungguhnya, kenapa? Karena ini luar biasa banget. Kita buka Mazmur 139 ayat ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam. Nah sekarang coba, waktu saudara-saudara baca ayat di atas ini, saudara-saudara di depan, ada kata yang aneh gak kira-kira? Kira-kira apa? Coba jawab saya. Kata apa yang aneh yang ada di atas ini kira-kira? Apa? Bapak Gembala tuh kenceng. Menenun. Maksudnya Tuhan kan sebetulnya tulis ini, maksudnya Daud saudara-saudara tulis ini saudara-saudara, firman Tuhan katakan. Maksudnya sebenarnya menciptakan kan. Tapi kenapa ditulisnya menenun? Anda penasaran gak? Saya penasaran loh. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kalau memang maksudnya menciptakan kenapa gak ditulis saja? Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menciptakan aku dalam kandungan ibuku. Bisa dong dibikin begitu. Tapi kenapa ditulisnya menenun? Saya tanya sama Papa di surga. Gak dijawab-jawab. Gak dijawab-jawab. Sampai suatu ketika saya pergi melayani ke Yogyakarta. Dan panitia gereja yang menghosting saya ngajak saya ke seniman batik waktu itu. Waktu pergi ke seniman batik saudara-saudara, mata saya diarahkan Tuhan bukan kepada seniman yang sedang membatik saudara-saudara, tetapi kepada seorang nenek-nenek yang sedang menenun. Kepada seorang nenek-nenek yang sedang menenun. Sekarang saudara-saudara boleh jawab saya, kalau menenun itu pakai alat atau pakai tangan? Pakai alat atau pakai tangan? Pakai tangan saudara-saudara. Pakai tangan, nggak pakai mesin, dia enggak. Jadi maksud dari kata menenun ini adalah begini saudara-saudara, kita diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Ih kok mukanya biasa aja sih? Gak ada yang bangga sih saudara-saudara? Kok gak ada yang tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat sih? Diciptakan Tuhan dengan tangannya sendiri. Anda boleh tanya nih musisi-musisi ini ada di sini. Bro kan main bass ya? Buatan pabrik sama handmade custom mahalan mana? Udah nanya, ini kurang nih, jauh nih mainnya nih. Yang handmade selalu lebih mahal.
Anda lihat tas-tas yang dibuat, saudara-saudara. Tas-tas yang dibuat secara massal itu lebih murah dibanding tas-tas yang handmade. Jadi segala sesuatu yang handmade atau custom pasti jauh lebih mahal. Gitar akustik biasanya tahu. Mahalan mana bro kira-kira? Yang custom, kenapa? Karena kayunya itu didesain dengan apa yang benar-benar terbaik, saudara-saudara. Saya pernah bikin gitar custom. Mahal daripada gitar yang aslinya. Yang lain itu biasa gorengan karena brandnya, saudara-saudara. Mereknya. Tapi kalau Anda benar-benar ngelihat handmade-nya, itu mahal loh. Dengan kata lain saya bilang sama saudara-saudara begini. Kita semua nih diciptakan dengan tangannya Tuhan. Dengan tangannya Tuhan. Jadi gak ada satupun seperti kita. Cuma satu-satunya. Handmade itu cuma satu-satunya loh. Loh mukanya gak percaya. Saya kasih 3 bukti. Mau 3 bukti itu? Yang pertama, sebagai warga negara Indonesia kalau kita pergi kemana-mana kita harus tunjukin apa? KTP. Kalau keluar negeri KTP-nya kepake gak? Enggak, harus pakai apa? Paspor. Nah, kalau Anda pergi ke luar negeri pakai paspor, Anda setelah nunjukin paspornya, selanjutnya Anda disuruh ngapain, saudara-saudara? Sidik jari, ketahuan Bapak sering ke luar negeri ya. Sidik jari, saudara-saudara. Saya nggak pernah loh, selama saya pergi melayani ke berbagai negara, saudara-saudara. Waktu saya tap jari saya di imigrasi, namanya John Paul, nggak ada. Nggak ada. Namanya tetap Martin Sunardi. Di dunia ini ada 8 miliar orang. Berapa? Banyak gak saudara-saudara 8 miliar? Tapi gak ada satupun dari kita yang sidik jarinya sama. Anda coba ngeliat sidik jari Anda deh. Bentuknya cuma uwel begitu. Yang uwel yang gak keren dan gak penting aja. Tuhan pikirin apalagi hidup kita. Itu baru ciri yang pertama. Yang kedua saudara-saudara, kalau Anda meninggal, maaf ya kalau Anda meninggal saudara-saudara, istri saya punya sepupu itu menikah dengan orang-orang TNI. Dia yang waktu kejadian 98 tuh banyak sekali orang-orang yang dibuang ke laut, saudara-saudara. Ya banyak sekali. Nah, sidik jari kalau di laut itu hancur. Nah, untuk tahu orang itu siapa, pakai apa? Selain pakai sidik jari. Gigi. Ternyata dari 8 miliar orang gak ada satupun giginya yang sama susunannya. Loh Pak, saya sama, Bapak ini kok sama? Iya, Bapak giginya 5 meter maju ke belakang, ini 5 meter maju ke depan gitu misalnya ya. Jadi dari 8 miliar orang tuh gak ada yang sama saudara-saudara. Itu bukti Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Ini yang paling terbaru nih. 20 tahun yang lalu saudara-saudara, 20 tahun yang lalu. Kalau kita absen kerja, pakai apa? Kertas terus masukin ke mesin ya, cetrek bunyinya begitu ya. Sekarang pakai apa? Selain sidik jari pakai apa? Mata, berarti retina mata kita dari 8 miliar orang itu gak ada yang sama. Jadi berbanggalah saudara-saudara semua, bersyukurlah saudara-saudara semua. Minta DJ boleh bro? Bersyukurlah saudara-saudara semua bahwa saudara-saudara diciptakan Tuhan satu-satunya. Jadi kalau saudara-saudara sekarang sedang mengalami, kenapa hidup saya seperti ini? Ingat ini, kita kesayangannya Tuhan. Cuma ada satu-satunya, nggak ada yang seperti kita sebelum dan sesudah kita. Kita buatan tangannya Tuhan Yesus. Amin. Ada satu lagu yang ditulis oleh salah satu teman saya namanya Joseph S. Jafar, saudara-saudara. Sekarang sudah pindah ke LA dia, sekarang kerja di LA. Lagunya bagusnya minta ampun. Kata-katanya begini, boleh minta dikit? Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Engkau menenun diriku serupa gambaranmu. Sama-sama katakan. Di mata-Mu Tuhan kehidupanku, Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Sama
Yesus, sahabatku. Amin, saudara. Kita diciptakan apa? Satu-satunya, karena kita berharga di matanya Tuhan. Ucap syukurlah atas setiap kejadian saudara-saudara semua. Amin. Yang kedua, ngucap syukur dalam hal apa lagi saudara-saudara? Kalau tadi kejadian, sekarang mengucap syukurlah atas kehidupan. Bilang kanan kirinya, ngucap syukurlah atas kehidupanmu. Mazmur 139 ayat ke-14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa ditulis kejadian kita dahsyat dan ajaib? Saya nggak jorok ya saudara-saudara, ini itu pengetahuan. Cuma dari sperma jadi kita semua. Makanya teman saya yang ateis saudara-saudara, itu nggak bisa sanggah apapun juga. Cuma dari cairan jadi kita. Itulah mujizat yang luar biasa. Dahsyat dan ajaib. Manusia udah coba bikin manusia lagi, cloning, nggak bisa. Nggak bertahan lama, mati saudara-saudara, nggak bisa. Cuma Tuhan yang mampu ciptakan kita. Karena kita dahsyat dan ajaib. Saya tahu ayat ini saudara-saudara dari seorang motivator dunia yang saat itu lagi ke Indonesia. Namanya Nick Vujicic. Dia adalah seorang motivator yang Kristen banget saudara-saudara. Gak punya tangan, gak punya kaki. Waktu itu dia diundang ke RCTI kemana. Nah, waktu itu ada satu gereja yang undang dia. Kebetulan kami para pemuji-pemuji saudara-saudara, kita diundang untuk kesaksian pujian di salah satu gereja di Jakarta. Dia bilang gini saudara-saudara, I have millions reasons to kill myself. Saya punya jutaan alasan untuk bunuh diri saya. Laki-laki tanpa tangan dan kaki mau jadi apa? Mau jadi apa? Tapi dia bilang, tapi saat saya baca Mazmur 139:14, hidup saya diubahkan. Ternyata bukan apa yang saya mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Bukan caranya bagaimana kita lahir, tetapi kenapa Tuhan mau kita lahir di dunia ini. Anda gak pernah bisa milih. Saudara-saudara, saya kesaksian ya, sampai hari ini 42 tahun saudara-saudara, saya gak tahu orang tua kandung saya. Sampai hari ini saya gak tahu. Saya dijual dulu sama papa saya, 1 juta tahun 82. Tersinggung saya saudara-saudara. Keren gini 1 juta. Yang bener aja. Notiau lah kalau enggak. Saya dijual. Sampai hari ini saya nggak tahu. Loh, Pak Martin tahu dari mana? Tahun 2008 saudara-saudara, kebetulan engkong sama saya Hitachi ya saudara-saudara, hitam tapi Cina. Ya, kebetulan engkong sama mak saya sudah meninggal saudara-saudara. Terus kami datang ke rumah Ipoh, bilangnya itu adiknya daripada emak saya. Ya, adik dari emak saya. Nah, kebetulan keluarga dari Papa saya suka ngumpulin sesila keluarga. Ada nama engkong saya, nama emak saya, nama papa saya, mama saya, tapi nama saya sama adik saya nggak ada. Saya bilang, apa lupa print kali ya? Saya bilang gitu ya. Mungkin lupa di print kali ini, saya bilang. Tapi nama adik-adik papa saya dengan anak-anaknya itu semua lengkap. Tapi kenapa saya nggak ada sama adik saya? Terus saya bilang sama adik saya, Mel, kok nama kita nggak ada? Ih, kok lu nggak tahu ya? Kita bukan anak kandung tahu. Anda bayangin kalau saya sering nonton sinetron. Langsung zoom in, zoom out saudara-saudara. Apa? Tuh, maka ibu-ibu, aduh jangan nonton sinetron. Cuma melek melotot. Cuma begitu dong saudara-saudara. Saya bersyukur, saya sudah dimenangkan Tuhan saat itu. Bayangin, kalau saya belum dimenangkan Tuhan waktu itu, saya pasti kecewa banget. Adik saya sedih banget waktu itu. Tapi yang dia dapatkan kenyataannya malah lebih sakit. Mamanya mati gantung diri, papanya di penjara. Maaf ya saudara-saudara di sini kalau ada yang lahir punya problem sama kayak saya. Bukan caranya yang penting Anda lahir itu bagaimana, tetapi apa alasan Tuhan saudara-saudara dalam dunia ini. Bahkan maaf kalau ada yang lahir gara-gara free sex atau perkosaan, maafkan saya.
bukan caranya, tetapi kenapa Tuhan mau Anda di dalam dunia ini. Itu jauh lebih penting dari bagaimanapun caranya Anda hadir di dunia ini. Makanya teruslah mengucap syukur atas kehidupanmu, karena dari semula Tuhan sudah ciptakan semuanya itu baik dalam kehidupan kita. Nggak ada satupun yang Tuhan buat buruk dalam kehidupan kita. Maka hari ini saudara-saudara katakan ini dengan saya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Sekali, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan dengan iman saudara. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Semua apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat saja katakan. Kami dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebelum bilang kenapa Tuhan, Anda mesti ingat, apapun yang Tuhan rancangkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Maka hari ini tetap berserah kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, ini biasanya orang Kristen gak suka poin ketiga, saudara-saudara. Tapi saya harus ngomong. Mengucap syukurlah atas masalah. Tuh gak ada yang amin. Mengucap syukurlah atas masalah. Kenapa sih saya bilang begitu? Karena mostly kebanyakan dari kita saudara-saudara itu rindu berkatnya Tuhan doang.
Kebanyakan dari kita sukanya berkatnya Tuhan doang. Dengar baik, dengar baik. Berkat gak selalu baik loh buat kita, saudara-saudara. Halo? Berkat gak selalu baik buat kita. Kenapa? Karena seringkali kita terlena sama berkatnya Tuhan sampai lupa Tuhannya. Halo? Kita fokusnya ngejar berkatnya. Ingat gak kalau ada pendeta khotbah atau WL lagi puji-pujian saudara-saudara. Aku diberkati. Kalau bisa punya orang dimasukin kita juga saudara-saudara. Berkat gak selalu baik. Dan ujian gak selalu buruk. Seringkali waktu kita terlena dengan berkat Tuhan, kita jadi lupa jalan karena kita fokus bukan ke Tuhan lagi tapi ke berkatnya Tuhan. Dan tanpa kita sadar waktu kita fokus kepada berkatnya Tuhan, kita jadi jalan tanpa arah karena melupakan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Tapi seringkali ujian malah bikin kita balik lagi sama Tuhan loh. Halo? Ada yang pernah ngalamin gak saudara-saudara? Ujian malah bikin kita balik lagi sama Tuhan. Saya ingat kesaksian Sila Marsia waktu itu di podcastnya Daniel Mananta. Dia bilang tuh orang kalau yang suka berkat Tuhan doang, itu jalan itu dipanggil Tuhan tuh nggak kedengeran saudara-saudara. Bro, woi nggak kedengeran. Padahal di depannya tuh jurang. Nah seringkali ujian itu seperti apa? Seperti narik dia, orang ditarik kan nggak suka, kaget kan, nggak senang. Tapi sebenarnya ujian itu malah menyelamatkan kita. Makanya jangan musuhin ujian dan jangan terlalu gila berkat. Karena seringkali kita bisa balik sama Tuhan karena ujian-ujian yang dalam kehidupan kita. Kitab 2 Korintus pasal ke-12 saudara-saudara. Ini ayat yang betul-betul anehnya luar biasa saudara-saudara. Tapi ternyata ini penting banget buat kita. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam apa? Kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi. Sekali lagi, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Boleh jawab saya enggak saudara-saudara? Siapa yang merasakan berat banget pandemi kemarin? Siapa? Semua dari kita termasuk saya. Saya ini full time pelayanan saudara-saudara. Saya enggak kerja di gereja, enggak. Saya full time pelayanan. Saya pelayanan keliling Indonesia maupun keluar Indonesia. Saya kerja sama Tuhan. Bagaimana Tuhan menggaji saya? Lewat gereja yang ngundang saya. Tuhan titipin berkat buat saya lewat gereja itu. Waktu pandemi semua gereja tutup saudara-saudara. Tutup semuanya. Saving kami habis. Emas tepai kami habis untuk bertahan hidup. Gitar-gitar saya habis. Yang terakhir mobil kami jual. Ternyata waktu saya cerita sama Kiki, Frankie Kuncoro, saudara, ternyata dia jual mobil juga, saudara. Semua suffer waktu pandemi. Ada nggak di sini yang pandemi? Haleluya, senang saya, terima kasih. Ada nggak gitu? Nggak ada. Semua suffer, menderita semua, saudara. Anda boleh tanya nanti kalau Kiki Kuncoro kemari. Bro, gue baru jual mobil. Sama bro, ya udah kita sama-sama meratapi, saudara, jual mobil kita untuk bertahan hidup. Tapi justru saudara-saudara ini yang paling keren. Siapa yang belajar banyak selama masa pandemi? Banyak dari kita loh. Malah mendapatkan hal-hal yang kita nggak pikir-pikir saudara-saudara selama pandemi. Dengan kata lain, kalau Anda nggak pernah punya masalah, Anda nggak tahu Tuhan sumber jalan keluar dari masalah-masalah Anda. Kalau Anda nggak pernah sakit, Anda nggak bakal pernah tahu Tuhan sumber penyembuh dari setiap penyakit-penyakit Anda. Makanya kalau Tuhan berikan apapun dalam kehidupan Anda, tenang. Yang terbaik akan nyata untuk kehidupan Anda. Jangan musuhin ujian, saudara-saudara. Saya mau minta tolong Pak Gembala, boleh nggak air saya Pak? Nah ini dia, makasih Pak. Wah dibukain saudara-saudara luar biasa. Boleh Pak tutupnya Pak? Nggak apa-apa, terima kasih.
Ini Bapak Gembala sangat rendah hati saudara-saudara. Saya nggak pernah loh diundang gereja saudara-saudara, Bapak Gembalanya bawain koper. Saya bilang, Pak jangan Pak, udah tenang aja, tenang. Pak jangan Pak, tenang. Jangan Pak, jadi kayak, jangan tenang kayak gitu jadinya. Rendah hati banget saudara-saudara. Pak Martin nanti pemusisinya mau diam di semua ya, Pak Martin nyanyi iya, langsung datang saudara. Satu-satu loh diomonginnya. Luar biasa, tepuk tangan boleh buat Bapak Gembala saudara-saudara semua. Arti dari ayat barusan saudara-saudara, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ini begini. Kalau botol, ada yang baru nggak Pak? Yang baru ada nggak? Kalau ngambil lagi jangan, ambil buat contoh aja. Nggak ada ya? Oke, it's okay. Taruhlah saudara-saudara, botol ini isinya penuh, ya. Botol ini isinya penuh. Kira-kira kalau walaupun kita buka tutupnya, terus kita mau masukin airnya, bisa masuk nggak airnya ke dalam botol yang penuh itu? Bisa nggak? Kok kayak ragu-ragu? Bisa nggak yang di atas kira-kira? Kenapa nggak bisa? Karena sudah penuh. Tapi kalau airnya penuh, berarti mesti diapain supaya bisa masuk? Mesti diapain? Jangan dibuang, sayang. Jadi harus diapain? Minum. Sekarang kalau botolnya begini, bisa masuk nggak air yang baru? Tapi bakal bisa semuanya air baru nggak? Kenapa? Karena masih ada sisanya. Berarti harus diapain lagi? Minum lagi. Sekarang keisi semua nggak? Ini maksud tadi saudara-saudara. Jika aku lemah, aku kuat. Selama Anda merasa kuat, selama Anda ngerasa mampu, percayalah, apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda, nggak bakal pernah bisa Anda rasakan. Makanya kenapa seringkali Tuhan mau nggak mau, dengan berat hati sebenarnya, mojokin kita, lemahin kita, supaya apa? Supaya Tuhan bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu yang sedang Anda alami hari ini apa, saya nggak tahu. Bapak Gembala mungkin nggak tahu, Ibu Gembala mungkin nggak tahu, majelis pemimpin gereja mungkin nggak tahu, musisi mungkin nggak tahu, tetapi Dia tahu. Tetapi Dia tahu. Percaya bahwa dalam setiap kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Percaya bahwa anugerahnya besar. Percaya bahwa rahmatnya baru setiap hari. Percaya kalau Tuhan yang udah buka, gak ada satupun yang mampu menutupnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ada satu lagu yang baru saya dengan Yesu Abraham rilis saudara-saudara Desember kemarin. Saya harap lagu ini bisa jadi kekuatan buat kita semua. Besarnya kasih-Mu berlimpah dalamku, tak habis rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Katakan, tak mungkin tertutup saat Kau membuka. Katakan amin saudara-saudara. Tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Sama-sama. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Sama-sama katakan. Besarnya kasih-Mu berlimpah dalamku, tak habis rahmat-Mu, tak habis
baru setiap hari. Tak mungkin tertutup, saudara-saudara, sama-sama. Tak mungkin tertutup saat kau membuka. Tak mungkin bagiku, tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Ku percaya kuasamu bekerja. Ku percaya anugerahmu besar. Ku percaya kasihmu sempurna. Ku percaya mujizatmu. Ku percaya kuasamu bekerja. Kami percaya anugerahmu besar. Oh, kasihmu sempurna. Ku percaya mujizatmu nyata. Ku percaya. Percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Say it, katakan, imani, come on. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Oh, percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Ku percaya anugerah-Mu besar. Ku percaya kasih-Mu sempurna. Ku percaya mujizat-Mu nyata. Amin, saudara-saudara. Tetap percaya. Help is on the way. Semua perlu proses, saudara-saudara. Percaya bahwa yang terbaik ada di depan kita, bukan di belakang kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir, saudara-saudara. Tadi yang pertama ngucap syukur dalam hal apa? Kejadian. Yang kedua, kehidupan. Yang ketiga, masalah. Yang keempat, ini yang dengan bangga saya mau ngomongin sama saudara-saudara semua. Mengucap syukurlah karena kita punya Yesus sebagai Tuhan kita. Amin. Di dalam dunia ini ada banyak sekali agama dan ada banyak sekali Tuhan menurut agama mereka masing-masing. Tapi dengan bangga saudara-saudara, Martin Sunardi bilang ini sama saudara-saudara semua. Hanya ada satu Tuhan, ninggalin tahtanya, turun ke dunia untuk mati buat saya dan Anda semua. Siapa namanya? Siapa namanya? Boleh saya tepuk tangan paling meriah buat Yesus Tuhan kita.
Cuma dia doang. Nggak ada lagi yang lain, cuma dia. Dengar baik, Anda kalau ada di posisi teratas, hidup nyaman, nggak ada yang mau turun dari kenyamanan Anda. Nggak ada yang mau. Udah nyaman nih ya saudara-saudara, enak makannya di restoran, wah bisa jalan-jalan ke mall tiap hari, disuruh turun kenyamanan, jadi makan di warteg, saudara-saudara. Terus jadi nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak? Nggak semua orang mau saudara-saudara, ninggalin kenyamanan yang nggak mungkin mau. Tadi dia bilang mau karena di gereja aja Pak, Bu. Dalam kenyataan saya yakin nggak ada satupun orang yang mau, nggak ada orang mau ninggalin kenikmatan kehidupan yang mereka telah terima untuk turun dari itu semua, nggak bakal mau. Tapi Yesus Tuhan kita mau loh. Udah nyaman di surga mau ngapain? Dia turun terus lahir dengan cara yang hina. Lahirnya di mana? Di palungan, di kandang saudara-saudara. Saya waktu tahu anak saya lahir dua-duanya saudara-saudara, saya siapkan dokter terbaik dan rumah sakit terbaik. Tapi Yesus nggak lahir di semua itu, dia lahir di kandang. Anda tahu anak kecil kalau baru lahir itu tuh rentan banget kena virus, karena kan masih baru lahir. Yesus lahir di tempat yang nggak steril loh. Kalau istri kita baru ngelahirin nih saudara-saudara, ibu-ibu baru ngelahirin, kan anaknya langsung dibawa ke tempat yang khusus supaya nggak kecampur sama orang-orang. Kalau kita kan udah mungkin banyak virusnya kali ya, jadi dipisahin. Yesus enggak saudara-saudara, di tempat yang sama. Dan dia selama hidupnya dia dewasa, dia cuma mikirin saya dan saudara-saudara semua. Saya pernah kelanang ke Israel saudara-saudara, Anda tahu? Wah kalau cerita ini saya jadi mau sedih ya saudara, karena saya terharu banget dengan apa yang Yesus lakukan buat kita semua. Anda tahu waktu Yesus diadili di Pontius Pilatus saudara-saudara, itu tempatnya saudara-saudara untuk jalan lagi ke jalan ke Golgota saudara-saudara, itu jalannya 4 km saudara-saudara, dengan kondisi badan yang sudah sangat mengenaskan lah kalau saya bilang. Dipercaya ada satu tempat waktu Yesus disiksa, diadili saudara-saudara, itu ada satu tempat yang namanya gua saudara-saudara, sekarang jadi gereja ya, di bawahnya tetap ada gua. Itu ada bercak darah Yesus di sebuah tembok. Kalau ada yang pernah ke Israel pasti tahu apa yang saya ngomongin. Ada dipercaya katanya itu darahnya Yesus. Jadi Yesus didiamkan di situ untuk beberapa saat terus baru dibawa. Dengan kondisi tubuh yang sudah rusak saudara-saudara, hancur, dia mesti bawa pakai mahkota duri. Nggak ada ukurannya. Tadi Pak John bilang saudara-saudara, wah Pak Martin kok beda sama yang di foto kurus, ini kok melebar. Saya bilang menggenapi firman Tuhan, memanjang melebar, saya bilang gitu saudara-saudara. Nggak ada ukurannya. Mahkota duri nggak ada ukurannya, itu sengaja dimasukin kepala Yesus pakai martil saudara-saudara. Ini beneran loh, orang sana yang cerita, saya kan nggak hidup masa itu. Dan Yesus mesti bawa salib, bukan salib yang begininya saudara-saudara, bukan. Tapi yang begininya doang, yang ininya sudah ada di sana. Makanya kalau Anda ngelihat filmnya saudara-saudara, yang bener itu harusnya yang begini dan itu beratnya 100 kilo. Itu Yesus harus bawa loh. Dengan keadaan tubuh yang hancur. Kepikiran gak Yesus buat nyerah waktu jatuh yang pertama? Saya yakin kepikiran. Tapi waktu dia kepikiran untuk menyerah, dia cuma ingat muka saya dan muka Anda. Dia bangkit lagi. Dia bangkit lagi. Jatuh kedua kepikiran nyerah gak? Gak kuat. Makanya hari sebelumnya saudara-saudara, firman Tuhan katakan apa? Biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku, karena Yesus tahu bakal apa yang dia akan alami saudara-saudara. Tapi dia tetap lakukan itu. Kenapa? Karena dia sayang kita. Sayang Anda yang ada di atas, semua sayang Anda yang semua sini. Semua dia sayang kita. Mari kita bersyukur kita punya Tuhan yang mati buat kita. Apapun yang sedang Anda alami hari ini, jangan pernah kita sia-siakan kematian Yesus. Tapi kita mau nyatakan bahwa kita selalu mencintai Yesus Tuhan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
selama. Yuk kita beri sama-sama saudara-saudara. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. GKJ katakan. Ya Aba, ya Aba, ini pakailah sesuai dengan. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan. Mujizat yang paling nyata adalah waktu Engkau bentuk kami Tuhan. Dengan tangan-Mu sendiri, gak ada satupun yang seperti kami. Bahkan anak yang kembar sekalipun, mereka tetap beda. Tuhan nenun kami dengan tangan Tuhan sendiri. Kami bukan buatan massal, kami buatan handmade-nya Tuhan. Tuhan curahin kasih sayang Tuhan, Tuhan curahin isi hati Tuhan waktu menciptakan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih buat kehidupan kami. Kami tahu gak semuanya selalu mulus. Kami tahu gak semuanya selalu baik. Tapi kami mau ucap syukur sama Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mungkin sering ngeluh, kenapa saya lahir di keluarga seperti ini? Kenapa saya begini, kenapa saya begini? Bukan caranya, bukan di mananya, tetapi kenapanya Tuhan menciptakan kita. Itu jauh lebih penting. Kalau sekarang saudara-saudara sedang mengalami masalah demi masalah, berat. Saya tahu mungkin gak mudah untuk saudara-saudara ngelakuinnya. Sakit yang gak sembuh-sembuh didoain terus-terusan. Gak sembuh-sembuh juga. Dari punya iman sampai kami ragu sama Tuhan. Bertahun-tahun nikah, belum dikasih anak juga sama Tuhan. Diomongin orang yang enggak, sampai kenapa gak punya anak. Tekanan demi tekanan dari orang tua, dari pasangan, dari sekeliling. Gak kuat tuh kami jalanin. Di PHK, dari pekerjaan,
menantikan pekerjaan demi pekerjaan tapi belum dapat sampai hari ini. Tuhan cuma mau bilang, tenang. Tuhan cuma mau bilang, tenang. Kalau Dia Tuhan yang sama, yang bisa meredakan badai, Dia adalah Tuhan yang sama mampu melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Kita gak perlu ngerti rencana Tuhan, saudara-saudara. Yang perlu kita lakukan satu, percaya. Kami bersyukur kami punya seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Yesus sebagai Tuhan kami. Engkau yang menebus kami, memerdekakan kami, membebaskan kami dari setiap belenggu. Kami bersyukur Tuhan. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Angkat kedua tanganmu saudara-saudara. Berkati setiap orang-orang yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pekerjaan Tuhan belum selesai. Engkau belum selesai bekerja buat kami, belum. Hamba percaya, hamba berdoa untuk setiap orang yang hadir di tengah-tengah ibadah pada hari ini. Yang terbaik, yang terindah, yang termulia dari Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memberikan hal yang terbaik di kehidupan Anda. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah berharap dan percaya selalu kepada Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan. Hamba percaya penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Thank you semuanya saudara-saudara. God bless you. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya pada saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan yang memberikan persembahan kudus, tanda ketaatan terhadap perkara yang paling sederhana, sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Memberkati akan hamba-Mu yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan, memperkuat iman kami, berkati rumah tangganya, berkati pelayanannya, kemanapun dia pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami berdoa untuk acara Champion Gathering yang akan berlangsung sebentar lagi. Tuhan yang akan beracara, Roh Kudus yang akan bekerja sehingga setiap peserta boleh diubahkan dalam kehidupan mereka dan menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.